lagi di hitam putih ya. Ini ada yang nggak wajar hari ini karena kalau Anda lihat bahwa bapak-bapak main course-nya sudah datang ya. Oh, itu ada tuna stick ya? Iya Pak. Salmon stick? Salmon juga. Kenapa saya punya nggak ada ya? Oh, Bapak tadi belum bayar. Mereka mau udah dibayar sama saya. Kan yang bikin acara saya. Iya, Bapak nggak bayar. Bapak mah bayarnya buat kue sus doang. Jadi ini Bapak telan nih. Tuh. Oh. Sama ini puding. Oh gitu. Iya, sama sendoknya Pak. Oh gitu. Iya. Gini ya, ini saya makan ya. Ini saya makan semua. Gini, Cinta, pernah dikeprak pakai beginian palanya? Enggak Pak. Bapak mau makan ininya biar kayak limbat? Ayo, makan giring. Udah lah Pak. Saya butuh bintang tamu, cepetan. Siapa? Ini sosok bintang tamu kita adalah sosok pahlawan masa kini. Saya langsung hadirkan aja ya. Panggil. Karena sepertinya sudah banyak fansnya yang menunggu di sini. Langsung saja kita undang. Ini dia Reza Rahardian. Halo. Duduk di sini. Apa kabar? Baik. Bro, Gimana Mas Dodi? Baik. Itu silakan disapa ini Pak. Hai semua, selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Malam. maaf tadi tepuk tangannya saya keluar nggak gini ya. Boleh keluar lagi sekarang? Jangan Pak. Jangan. Duduk. Terima kasih. Duduk. Maaf membelak. Duduk. Makan. Oh, gila, hari ini baru. Kok Bapak kayaknya sensi gitu ya? Acara ini Kok banyak kayaknya makanan. sensi? Kok kayak sensi gitu? Nggak apa-apa. Oh, menurut tepuk tangannya lebih banyak tadi. Ayo makan. Santai. Santai. So, saya jadi. Ini dibayar. Oh gitu. Jadi gitu. Bayar iya. dong. Baik, silakan. Sebelumnya kita akan mengucapkan selamat dulu kepada Reza Rahardian ini yang baru saja memenangkan Best Actor di Asia Pacific Film Festival 2017. Pertama kalinya dalam sejarah perfilman Indonesia ada aktor yang memenangkan nominasi tersebut dan itu hanyalah Reza Rahardian. Udah lu nggak usah diet, gua makan. Gua makan, nggak ada masalah. Belagu diet kan gua nggak. Nah, Cuma bisa dia doang yang maksa makan di acara. Diet asli. oke, ceritain. Gimana ceritanya? Iya nih, seru Lu banget. dapat Best Actor. Sebenarnya prestasi Indonesia di ajang Asia Pasifik udah banyak banget. Kita pernah dapat Best Picture, sutradara juga sudah pernah ada yang meraih, aktris-aktris juga udah banyak, ada Ibu Christine Hakim, Widiawati, Soraya Peruca dan lain-lain, Ria Irawan. Terus kemudian cukup lama tidak ada prestasi lagi di ajang tersebut. Nah baru kali ini lagi ada prestasi untuk aktor. Karena dua kemenangan, aktor terbaik dan musik terbaik, Tyas Subiakto. Jadi ada dua. Indonesia bawa pulang 2 piala. Oh, mau pulang 2 piala? Ya, untuk musik dan aktor dua-duanya dari film Rudy Habibie. Oke. Tapi katanya gue dengar awalnya lu nggak percaya gitu. Iya, nggak tahu sebenarnya soalnya. Jadi cuma sempat dikasih tahu soal ada nominasi tersebut, tapi kemudian nggak pernah ada omongan lagi. Terus lagi syuting, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, terus ada foto pialanya, selamat menang. It's very casual gitu. Jadinya kayak, menang apa ya? Berarti lu nggak kesana dong? Nggak. Kenapa? Karena lagi ada jadwal syuting waktu itu. Lagi ada jadwal syuting, tapi dikasih tahu nggak bahwa lu masuk nominasi dan sebagainya? Masuk nominasinya dikasih tahu. But you choose not to go, why? Karena nggak tahu acaranya kapan diselenggarakan. Oh iya? Mereka ngasih tahu acaranya tanggal sekian, ya udah keburu ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal juga. Oke, udah ada kerjaan. Udah ada kerjaan. Oke, gini. Ini kita kan lagi membahas tentang kemerdekaan Indonesia ya kemudian. Ya. Menurut lu kita udah merdeka belum sih? Obviously merdeka, in a way. Menurut gue maksudnya sebagai sebuah bangsa kita merdeka. Saya masih banyak banget hal-hal yang menurut gue mengalami kemunduran. Contoh misalnya kalau kita bicara mengenai intoleransi, kita bicara mengenai kemajemukan, harga menghargai antar umat beragama, itu sepertinya sekarang menjadi isu yang sangat sensitif. Gitu, kita banyak banget punya persoalan-persoalan tentang itu, dan kalau boleh bilang secara jujur ya itu menyedihkan ya. Oke. Menurut lu apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Tidak sedikit mungkin pihak-pihak yang merasa
dirinya paling benar. Pihak-pihak yang merasa bahwa dirinya lebih baik dari kelompok-kelompok lain di masyarakat, itu menyebabkan gesekannya akan terjadi, dan itu merupakan indikator dari adanya situasi-situasi yang kita punya sekarang. Dan nggak bisa dipungkiri juga kalau kita lihat situasi ini mulai semakin memanas ketika pilkada kemarin, gitu ya. Dengan semua drama-drama yang terjadi, itu juga mempengaruhi sampai seolah-olah hal terkecil Jadi sensitif. jadi sangat sensitif. Kayak kita mengucapkan, ibu saya Nasrani gitu ya, saya mengucapkan Natal misalnya, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah di keluarga besar. Tapi kemudian ada isu yang berkembang bahwa mengucapkan Natal tuh sesuatu yang dilarang, tidak boleh dan lain-lain. Itu kan jangan lupa, sebagai umat muslim ataupun yang non muslim, kita hidup sudah dari dulu di negara yang sangat majemuk. Hal itu adalah hal yang sangat wajar, nggak perlu dipermasalahkan lah. Masih banyak hal-hal yang lebih penting buat diurusin gitu. Masih banyak hal Ya lain. kalau kita ngelihat cerita seperti veteran-veteran yang ada, ini kan hal-hal yang jauh lebih krusial, yang jauh lebih penting buat diperhatikan oleh pihak-pihak yang mungkin merasa dirinya punya kekuasaan atau merasa dirinya berpengaruh di masyarakat. And that's my point. Oke, dan itu gimana melihat sekarang perkembangan pemuda-pemuda kita ya sekarang? Kalau ngelihat dari perkembangan secara mental, cukup banyak pemuda-pemuda Indonesia yang punya prestasi yang luar biasa, menunjukkan rasa nasionalisme atau karya-karya mereka lewat media sosial, Instagram, YouTube, Twitter. Walaupun saya nggak punya, tapi it's another story. Tapi mereka bisa mengekspresikan hal-hal positif, bisa mengencourage anak-anak muda lainnya untuk bisa melakukan hal-hal serupa, which is itu hal-hal yang positif. Jadi it's good. It's good ya. It's good. Yang penting akar budayanya nggak luntur, Mas Dedi. Maksudnya nggak sedikit juga anak-anak muda yang mungkin nggak peka sama sejarah atau merasa bahwa itu hal yang lebih gampang dilupakan misalnya, sehingga apa-apa yang kekinian tuh menjadi lebih populis gitu, lebih seru buat dibahas. Anyway, di luar hal tersebut, lu nyangka nggak sih bahwa dari seorang pelayan restoran, ya kan, Reza Rahardian ini dulunya Siapa yang pelayan bocorin restoran. dia? Dulunya gitu. Makanya tadi ngeliat nampan dia pengen bawa langsung. Iya, langsung tadi ada makanan tuh kayaknya langsung servisnya Jiwanya langsung keluar. gitu ya. Dari seorang pelayan restoran, and then you become one of the best actor gitu. Itu kan there's a thing yang mungkin you don't even dream about it gitu Ya. kan. Ketika masa-masa itu ada, pikiran yang paling muncul adalah gimana caranya mempersingkat masa-masa itu. Maksudnya? Jadi ketika saya mengalami sebuah kesulitan, baik di keluarga dan lain-lain gitu ya, harus bertanggung jawab terhadap keluarga kecil ini, gitu, ada ibu saya, ada adik saya gitu ya, menyekolahkan dan lain-lain, menghidupi. Saya merasa bahwa itu adalah masa-masa sulit yang sangat menguntungkan sekarang. Artinya buat saya benefitnya gede banget. Karena pernah mengalami hal tersebut. Karena pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Jadi ketidaktakutan dalam menghadapi kesulitan menjadi lebih ada gitu. Jadi nggak takut kalau misalnya tiba-tiba susah atau apa gitu, mengalami sebuah kesulitan. Kemudian masa-masa itu adalah di mana saya berpikir, oke, ini sulit memang, tapi saya punya fighting spirit yang besar banget dari ibu saya. Gimana caranya kalau punya masa sulit, kamu jangan berpikir pasrah dan sekedar berdoa aja. Itu oke, itu cukup. Tapi harus ada sesuatu yang kamu lakukan, yaitu mempersingkat masa sulit itu. Ngapain? Ya berjuang. Cari peluang-peluang yang ada. Kerja. Mau kerja di restoran, atau mau jadi waiter, atau mau jadi ngajar bahasa Inggris anak kelas 5 SD. Do it. If you can do it, just do it. Gitu. Apapun itu. Apapun itu. Selama hal itu positif, selama kamu nggak merugikan orang lain, ya why not? Jadi mentalitas itu dapatnya banyak dari ibu sih. Gini ya, setiap kali gue ngundang lu, pasti lu bercerita tentang bagaimana sosok ibu ini selalu mempunyai peran yang sangat berarti bagi karir lu sendiri ya. Tapi dan pola pikir ya. Dan pola pikir, betul. Tapi apa yang paling penting yang pernah diajarkan oleh seorang ibu? Nggak ada yang mudah dari hidup. Jadi berjuang dan terus berjuang. Dan ketika mendapatkan sesuatu, jangan lupa tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Itu pesan, kalau
nyokap ditanya gitu misalnya di wawancara media atau apa, selalu kalau ditanya ada pesan nggak tante buat Reza, itu pesannya selalu itu, Tetap rendah hati. tetap rendah hati. Kenapa itu menjadi penting? Karena we never know, kalau ngomongin tentang popularitas, buat saya popularitas itu punya usia. And it's, ya kita sendiri yang bertanggung jawab atas popularitas yang kita punya. Apakah kita bisa memaintain atau tidak, itu tanggung jawabnya ada di kita. Punya strategi apa enggak. Dan itu nggak akan bertahan selalu. Mungkin tahun ini bisa populer, tahun depan belum tentu. We never know. We never know. We never know. Jadi jangan silau sama popularitas yang dipunyain. Kamu berkarya sebagai seorang aktor, ya tunjukkanlah karya-karya yang terbaik itu aja. Untuk Indonesia juga Untuk ya? Indonesia juga. Untuk Indonesia juga, oke. Mungkin gini, sebelum saya break juga gitu. Ada pesan nggak untuk Indonesia? Wow, berat banget nih. Yang jelas tetap berpegang teguh. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan singkat bahwa ada sebuah doa supaya negara ini tetap menjunjung tinggi arti kemajemukan, kebinekaan, tetap menjadi pemuda-pemuda Indonesia yang membanggakan lewat apapun yang positif buat masyarakat yang bisa dilakukan, apakah itu kecil ataupun besar. Ya mungkin Apa yang what make you sad? Why? ya mungkin itu buat pesan buat Indonesia. But seriously, what make you sad? Saya remind you something. Iya, artinya bahwa saya yakin banyak orang yang sangat cinta sama Republik ini. Banyak juga orang yang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Dan semoga Indonesia ke depan 2019 kita akan memasuki pemilu. Pasti ada kekhawatiran, buat saya itu hal yang normatif. Tapi tugas kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan Indonesia, untuk sama-sama menciptakan kedamaian, menyebarkan kebaikan, perdamaian, kasih, cinta. Karena sekarang kalau saya melihat sesuatu tuh, Artinya Reza khawatir sebenarnya. ya sangat sebenarnya. Mungkin berlebihan, tapi that's me. Orang boleh punya opininya masing-masing kan. Dan saya melihat kalau di era sekarang tuh orang semakin bebas mencaci maki orang lain gitu ya. Orang semakin bebas di sosial media mengkritisi sesuatu dengan sangat kasar, menyinggung lambang-lambang negara sebebas itu, kemudian menyerukan kebencian, dan itu menyerukannya untuk mengajak orang banyak gitu. Itu menurut saya sangat-sangat mengkhawatirkan. Nggak mungkin kita hidup di negara yang seperti itu. And remember, ini negara Indonesia, bukan negara Islam. Ini negara yang majemuk. Ini bukan negara milik satu agama tertentu. Ini negara milik kita semua yang ada di sini. Beda suku, beda keyakinan. And that's the beauty of Indonesia gitu. Intinya adalah Indonesia selalu bersatu ya. Ya, itu sudah seharusnya demikian. Baik. Saya break dulu, kita kembali lagi setelah satu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.